Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas. Dengar-dengar pengurusnya baru. Mudah-mudahan pengurus baru semakin baik. Yang lama udah baik, yang baru lebih baik. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan karibaan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Allah telah himpun kita pagi hari ini. Allah bangunkan kita semua setelah mematikan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Prosesi kehidupan kematian itu tiap hari kita jalanin. Dan kita merasa alhamdulillah hidup ini nyaman. Demikian pula mudah-mudahan nanti pas dimatikan juga mati dalam keadaan nyaman, husnul khotimah. Bangkitnya juga nyaman di tempat yang terbaik, menuju tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syaqaqallah fil jannah. Mudah-mudahan Allah karuniakan minuman dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ini ceramah belum dimulai udah dibagi roti ini. Saya khawatir nanti belum selesai ceramahnya terus pada pulang. Sudah dapat roti soalnya. Oh, tenang. Insya Allah tambah semangat. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak usah khawatir lapar. Nanti kalau seandainya masih lapar ada nasi uduk. Tapi bayar sendiri. Pagi ini kita spesial tentang Maulidur Rasul. Di sini ada Maulidan? Belum? Jadi saya kasih dulu deh. Ini sebagai prolognya aja. Boleh tidak nih?
Biasanya kan sejarah Qur'ani dari Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai kaum Sabah, sampai Ashabul Kahfi. Nah, sekarang karena di bulan Rabiul Awal pas ini kita spesial tentang Maulidur Rasul. Satu sisi dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau memiliki hati yang begitu lapang, disakitin, didolimin, dicaci, dimaki, dikatain orang gila, tukang sihir, dilemparin batu, kotoran, itu beliau tetap menjalankan tugas dakwah. Kemudian yang menarik, jangankan membalas dendam, mau dibalesin aja nggak mau. Nggak ada yang namanya dengki, dendam kesumat dalam kolbunya, itu nggak ada. Ada rahasia kenapa Rasulullah kok begitu lapang kolbunya. Bahkan pulang dari Taif itu malakul jibal, malaikat Jibril menawarkan, lau syi'ta la rafa'tul ahsabain, kalau engkau mau kau angkat dua bukit yang besar itu, kau binasakan mereka yang mencacimu, mendolimimu, melemparimu dengan batu dan kotoran, ya Rasulullah. Kalau engkau mau, la ya malakul jibal, jangan lakukan wahai malaikat penunggu gunung ini. Kenapa? Arju ayyukhrijallah min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Aku masih berharap ada anak cucunya nanti yang menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Kalau yang hidup sekarang semuanya kufur, mendolimi aku, menyakiti aku, menentang dakwahku, mudah-mudahan ada anak cucunya nanti yang menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Jadi harapan Nabi nggak habis. Yang hidup kafir, mudah-mudahan nanti anak cucunya menyembah Allah. Bedakan dengan doa Nabi Nuh dalam akhir surah Nuh, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka yatadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Surat Nuh ayat 26-27. Rob, jangan engkau biarkan rumah orang-orang kafir itu satu pun jua, binasakan mereka. Kalau engkau biarkan mereka, mereka hanya melahirkan orang-orang kafir, orang-orang fajir. Tapi doa Nabi Muhammad setelah melarang dan menahan malaikat menghancurkan mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum wahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, rahmati mereka, ampuni mereka, berikan hidayah pada mereka, sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya Allah, berikan hidayah pada mereka. Dan itu bukan hanya sekali, berkali-kali itu. Termasuk di perang Uhud, betapa sakitnya Nabi kena panah pipi kanan, pipi kiri, gigi seri patah, dilempar batu ketika terperosok dari atas nih, sampai retak ini baju besinya di kepala, bagian kepala. Umar pun menyampaikan, ya Rasulullah, kalau engkau doakan mereka, niscaya mereka akan binasa. Sudah selesai ya Rasul. Nabi, ya Umar, innama bu'istu rahmatan wala la'anan. Aku ini diutus sebagai pembawa rahmat, bukan pembawa laknat. Hai Umar. Bahkan Nabi sekali lagi mendoakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, berikan hidayah pada mereka, karena sungguhnya mereka tidak tahu. Ini yang membedakan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya sudah banyak tersakiti, terdolimi, kemudian akhirnya mereka pun menggunakan doa pamungkasnya membinasakan kaumnya yang durhaka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala da'watahum wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah.
Semua nabi memiliki doa yang pasti diijabah, dan mereka telah meminta doa-doa itu di dunia. Mereka gunakan doa itu di dunia. Adapun aku simpan doa itu. Untuk apa ya Rasulullah engkau simpan doa itu? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar aku bisa memberi syafaat pada umatku di hari kiamat nanti. Pertanyaannya, kenapa hati Rasulullah sedemikian lapang, disakitin, didolimin, jangankan balas, dibales ini aja nggak mau dan nggak terpikir. Kalau bapak ibu yang hadir nih, saya tanya ini, kira-kira kalau disakitin kayak gitu maunya bales atau doain? Bales. Kalau seandainya doain pun nyumpahin gitu ya. Jangankan ditawarin, kalau bisa membales yang berkali-kali lipat nih. Orang sujud dikasih kotoran unta di kepala, ya salam. Nah, ini rahasianya ini. Jadi Allah sendiri yang berfirman dalam surah Asy-Syarah atau surah Alam Nasrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami lapangkan dadamu selapang-lapangnya? Alam nuwasi' qalbaka linnubuwah. Bukankah kami lapangkan kolbumu untuk mengemban amanah nubuah ini? Ini pertanyaan, tetapi pertanyaan untuk menetapkan. Fa'abhada isfadu isbatus syarhi faka'annahu qila sarahna laka sadrak. Sungguh kami telah lapangkan dadamu selapang-lapangnya. Bedakan dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa berdoa, Rabbis rahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Nabi Muhammad belum minta, sudah dilapangin dulu. Kalau Nabi Musa pakai minta, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad belum minta. Alam nasrah laka sadrak, syarahna laka sadrak. Sungguh benar-benar kami lapangkan dadamu bin nubuwah, dengan nubuwah. Istifhamullah anil intifa'us syarh ala wajhil inkar. Jadi nggak mungkin dada Nabi Muhammad itu sempit. Sungguh kami lapangkan dadamu selapang-lapangnya. Faka'annahu qila syarahna laka sadrak. Seakan-akan dikatakan sungguh kami lapangkan dadamu selapang-lapangnya. Ini surat Asy-Syarah ini dalam beberapa riwayat masih gabungan dari surah Ad-Duha. Imam Tawus, Umar bin Abdul Aziz kalau membaca wadduha wal laili idza saja ma wanda'aka rabbuka wa ma qala sampai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis alam nasrah laka sadrak, enggak pakai bismillah. Nah, dianggap satu surat menurut Imam Tawus dan Umar bin Abdul Aziz. Tapi jumhur ulama memisahkan pakai bismillahirrahmanirrahim. Di kalimat alam nasrah ini berataf pada kalimat wa wajadaka ailan fa'na. Kami temukan engkau ailan adiman faqiran fa'agna. Dulu kamu fakir, lalu Allah kayakan kamu. Nabi Muhammad yatim, bahkan yatim piatu di umur 6 tahun. Allah kayakan Nabi, bukan setelah jadi Nabi, sebelum jadi Nabi. Bahkan sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul di umur 40. Di umur 25 beliau menikah dengan Khadijah. Itu mas kawinnya sudah 20 ekor unta. Satu unta 50 juta. Jadi sekitar 1 miliar tuh. Coba saya tanya di sini, bapak-bapak di sini ada nggak yang mas kawin terhadap istrinya 1 M? Ada nggak? 1 ember ya? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 50 ekor unta mas kawinnya. Beliau sudah menjadi manajer Khadijah.
ailan fa'agna. Dulu kamu fakir, miskin, kami kayakan kamu. Ternyata bukan hanya kaya harta, tapi kaya hati. Fa'agnaka bil qanaah. Kami kayakan kamu dengan qanaah. Qanaah ini milik kolbu juga ini, yang tadi dilapangkan selapang-lapangnya. Fasarat bihalin yastawi indakal hajar wa dhahab. Maka dengan sifat qanaah ini bagimu sama antara emas dan batu. Antara kertas begini dengan uang kertas bagi Nabi sama. Emas dengan batu bagi Nabi sama. Kalau buat kita sama atau beda? Masih beda. Bagi Nabi sama. Maka beliau nggak cinta dunia. Kenapa? La tajidu fi qalbika siwa rabbak. Kamu nggak temukan dalam hatimu kecuali Tuhanmu. Isinya itu ya ridho Allah. Isinya itu yang dalam kalbu Nabi itu ya ma fi qalbi illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Jadi cukuplah Allah bagiku. Ma fi qalbi illallah, tiada yang di hatiku kecuali Allah. Itulah yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya sudah dipenuhi dengan kecintaan kepada Rabbnya. Maka dalam dunia tasawuf kalau ngaji biasanya dimulai ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Wahai Tuhanku, Engkaulah yang aku tuju, keridhaanmu yang aku cari. Berikan kepada kami, karuniakan kepada kami cinta kepadamu dan ma'rifah kepadamu. Atini mahabbatak wa ma'rifatak. Jadi yang ada dalam kalbu Nabi hanya Rabbnya. Maka kalau melihat umat, itu yang dipandang bukan umat itu, tapi ini adalah hamba Allah. Ini adalah hamba titipan Allah. Yang ada dalam kalbu Nabi hanyalah Allah. Sehingga kalau melihat umat dalam keadaan membangkang, berlaku maksiat, durjana, ini adalah hamba titipan Allah yang Rasulullah diutus untuk menjadi jalan hidayah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan engkau benar-benar bisa menjadi jalan hidayah, mengajak ke jalan hidayah, ke jalan yang lurus itu. Rasulullah tidak mau seperti nabi-nabi yang sebelumnya, yang sebagian mereka meninggalkan kaumnya ketika kaumnya membangkang dan ingkar. Pelajaran dari Nabi Yunus alaihissalam, abaqa, ketika dia minggat meninggalkan kaumnya, di mana akhirnya beliau pun dimakan ikan nun. Tetapi dia seorang nabi, salah sedikit langsung diingetin, dimakan ikan nun. Tapi Allah berfirman kepada ikan nun, telanlah dia, tapi bukan rezeki bagimu, kamu cuman sebagai penjara bagi Yunus. Karena Yunus dalam perut ikan itu nggak dijadikan rezeki buat ikan, cuman sebagai penjara. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya diriku termasuk hambamu yang zalim. Dengan itu Nabi Yunus selamat. 40 hari dalam perut ikan selamat. Kenapa? Beliau bertasbih, bertahlil, dan mohon ampun kepada Allah dengan mengakui dosa-dosanya. Walaula annahu kana minal musabbihin
lalabisa fi badni ila yaumi yub'atsun. Kalau Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang tasbih, niscaya dia akan di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Dengan kalimat tasbih itu turzaku kullu makhluk. Kullu makhluk, setiap makhluk diberikan rezeki dengan tasbih tadi. Dan Nabi Yunus walaupun dalam perut ikan tetap dapat rezeki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita kembali. Kenapa Rasulullah begitu lapang? Memang sejak awal Allah telah melapangkan hati Nabi. Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu selapang-lapangnya. Ini diriwayatkan anna Jibril alaihissalam atahu. Jibril datang kepada Nabi masih kecil. Wa huwa inda murdiatihi Halimah. Dia lagi diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Jadi Nabi kecil sudah menjadi kebiasaan orang-orang Mekah dulu menyusukan pada orang-orang kampung pegunungan karena udaranya masih bersih, beda dengan wilayah perkotaan. Biarlah anak ini tumbuh dengan udara bersih, dengan budaya yang masih bersih. Kalau bahasa Mekah sudah bahasa campur-campur, tapi kalau yang di gunung-gunung, yang di kampung-kampung itu masih asli, pakai shot asli. Beda dengan yang di Mekah yang sudah campur-campur, banyak pendatang, banyak imigran-imigran, maka di kampung-kampung masih asli. Di situ ada keajaiban ketika Halimah Sa'diyah mencari bayi untuk disusui bersama rombongan yang lain. Ini ontanya, onta sudah onta, ya istilahnya kurus, kemudian kalau jalan lelet, selalu paling belakang. Tapi menakjubkan dia. Bagaimana bisa menakjubkan? Ini dijual nggak laku, tapi ketika mau disembelih lari ngibrit kenceng banget. Kan jengkelin. Padahal onta biasa itu disembelih pada mapan gitu. Onta itu kalau disembelih kan berdiri begini. Dia taat. Ini enggak, ini mau disembelih malah lari. Dan larinya itu rupanya ke rumah Aminah, ibunda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Halimah hendak mengambil ontanya, Siti Aminah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, itu memanggil, sini, ayo duduk dulu di sini, makan dulu, kulihat kamu dalam keadaan lapar. Memang tadinya dia mau jual onta, tapi nggak laku. Onta mau disembelih, kemudian dimakan, itu pun dia lari dalam keadaan lapar. Ini betapa mulianya ibunda Nabi Muhammad. Tamu yang nggak dikenal, dia sekedar mau ngambil barangnya, ontanya, lalu suruh makan dulu, duduk dulu. Memang dari awal Rasulullah itu punya orang tua, kakek nenek yang terjaga nasabnya, terjaga keindahan akhlaknya. Ayo makan dulu. Ketika lagi makan, minum, bincang-bincang, tiba-tiba ada cahaya dari ayunan. Itu cahaya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ditanya tentang perjalanannya, kalau begitu kebetulan kalau boleh biarlah aku susui anak itu. Tapi dia yatim, karena yatim bayarnya nanti nggak banyak. Tidak apa-apa, yang penting berkahnya. Yang penting berkah. Masa pulang dengan tangan kosong, nggak bawa bayi. Yang lain sudah dapat, sudah pulang. Benarlah apa yang menjadi kata-katanya, yang penting berkah. Unta itu ketika dinaiki oleh Halimah bersama baginda Nabi Muhammad SAW yang masih kecil itu, tadinya jalannya paling lelet jadi paling kencang, berangkatnya belakangan sampai Bani Sa'ad duluan. Orang pada heran, itu onta jadi berubah begitu tuh. Bahkan ada keterangan itu tadi di peras susunya itu nggak keluar, ketika dinaiki Nabi Muhammad onta itu jadi di peras susunya di sebaskom,
masih dapat banyak diminum, masih kenyang tuh. Bukan hanya ontanya, termasuk Halimah sendiri tadi, anaknya nangis melulu ketika menyusui anaknya saja. Tapi setelah menyusui Nabi Muhammad bersamaan saudara sesuanya ini mohon maaf jadi montok tuh. Jadi keluar banyak tuh sampai anaknya ini tidur nyenyak. Dan Nabi Muhammad SAW punya keistimewaan. Beliau nggak mau menyusu bagian kiri, maunya bagian kanan. Beda sama panjenengan, kalau panjenengan kan kanan kiri oke. Dulu gitu loh. Kalau sekarang lebih parah ya. Jadi Rasulullah cuma mau sebelah kanan. Kenapa? Yang kiri itu bagian saudara susuannya. Dia nggak mau dolim. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Waktu kecil ini pulang sampai rumah, keajaiban lagi, rumput sekeliling rumah, Masya Allah, tanpa hijau. Padahal biasanya rumput tetangga lebih hijau. Ini rumput sekeliling rumahnya yang hijau. Bahkan tetangga pada ikut angon di situ. Ini anak penuh dengan berkah. Diasuh, singkat cerita, ketika umur 4 tahun bermain-main dengan teman-teman yang lain, tiba-tiba ada orang berbaju putih, dalam riwayat 2 malaikat atau 1 malaikat Jibril ditambahin oleh malaikat yang lain, wallahu alam. Tapi di situ ada anak-anak yang melihat di balik batu dada Nabi dibelah tuh. Disebutkan dalam tafsir Marahul Labid, di sini disebutkan wahwa ibnu arba, dia lagi berumur arba'us sinin, 4 tahun. Fasyaqqa sadrahu, dibelah itu dadanya. Wa akhraja qalbahu, dikeluarkan itu qalbunya. Wa ghasalahu, lalu dicuci, dibersihkan. Wa naqahu, dicuci. Summa mala'a, jadi ada kotoran-kotoran hitamnya, ya sifat matmumah, dengki dan lain sebagainya, kotoran-kotoran minas syaitan, ini bagian syaitan dibuang. Summa mala'a ilman wa imanan, lalu hatinya dipenuhi dengan ilmu dan iman. Ini pembedahan pertama. Lalu dimasukkan lagi, diusap, yang membedah malaikat Jibril, nggak pakai bekas-bekas. Tapi dalam riwayat itu ada seorang sahabat Anas bin Malik itu melihat itu bekas belahan itu. Jadi disitulah Rasulullah dibelah, diambil kolbunya, dicuci, bagian syaitan dibuang. Summa mala'a ilman wa imanan, dipenuhi dengan ilmu dan iman. Ini rahasianya. Kalau pengen lapang hatinya, penuhi kolbu dengan ilmu dan iman. Sering datang ke majelis ilmu, itu hati jadi lapang. Insya Allah. Ini kalau begini lagi duduk begini kan wajahnya wajah ahli surga semua ini. Lagi dipenuhi ini dengan ilmu dan iman. Rasulullah dari kecil sudah dipenuhi itu. Maka lapang kolbunya, nggak ada dengki, dendam, nggak ada. Bahkan terhadap yang nyakiti pun didoain tuh, ya Allah ampuni, sayangi, rahmati mereka ya Allah. Dan doa itu pun tembus. Abu Sufyan syahadat, Al-Wahsi pembunuh paman Nabi Hamzah pun akhirnya bersyahadat. Khalid bin Walid yang membuat kocar-kacir pasukan kaum muslimin di perang Uhud akhirnya pun menjadi pejuang Islam. Diijabah doa Nabi walaupun tidak langsung, butuh waktu. Seperti Abu Sufyan itu hampir 20 tahun. Itu doa Nabi, bagaimana doa kita. Tapi Nabi nggak pernah berjemu untuk berdoa munajat, mendoakan mereka. Itu pembelahan pertama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wahdihim fa innahum la ya'lamun. Wa akhraja qalbahu, dikeluarkan hatinya. Wa ghasalahu, lalu dibersihkan. Wa naqul, dicuci. Summa mala'ahu ilman wa imanan, dipenuhi dengan ilmu dan iman. Banyak riyadhah, membuat kolbu kita semakin lapang. Selain juga datang ke majelis ilmu. Summa radduhu, lalu dibalikin.
fi sadrihi, dalam dadanya, wasyaqqa aidan, dibelah lagi, inda bulughihi, ketika lagi balik, mencapai balik, asyara sinin, umurnya 10 tahun, dibelah lagi. Jadi pembelahan itu bukan hanya sekali, dikeluarkan lagi bagian syaitan. Wa indal bi'sah, dan ketika umur 40 tahun, wa lailatal isra, lalu ketika malam Isra, famarat as-saku arba'a ala sahih, maka pembedahan itu 4 kali yang benar menurut Imam Nawawi. Jadi ada 4 kali pembedahan. Ketika umur 4 tahun, ketika beliau balik 10 tahun, kemudian ketika 40 diangkat jadi nabi dan rasul, dan ketika Isra dan Mi'raj, malam Isra Mi'raj, mau menemui Allah, maka dibersihkan lagi, dicuci lagi. Maka setiap mukmin yang mau sholat harus dia cuci itu, wajahnya, tangannya, kakinya, karena ini menjadi sarana kotoran-kotoran kolbu. Mata melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, lisan berucap yang haram, tangan, kaki. Bersihkan sebagaimana Nabi disucikan dulu kolbunya, langsung. Kalau Nabi langsung kolbunya yang dibersihkan. Jadi kolbu di sini adalah bukan kolbu dalam arti hati yang warnanya coklat itu, tapi jantung. Klep, kolbu itu klep. Itu yang masih normal. Kalau yang itu sudah kurang normal. Tapi ada juga yang itu yang selingkuh ketahuan. Jadi kalau yang masih normal klepnya tadi, nah itu kalbu diisi dengan ilmu dan iman. Kenapa dibersihkan tadi? Li'annahu mahalul waswasah. Kalbu itu tempat bisikan. Jadi setan membisikkan sesuatu, bisikannya di situ. Dia nggak akan menguasai, cuman bisikin. Dia ngalir di darah, minta izin untuk menguasai kolbunya. Tidak diizinkan Allah. Iblis nggak diizinin. Cukup yajri majri dam, ngalir di darah. Kenapa? Kolbu tempat memandang Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walaki yang duru ila qulubikum. Allah nggak pandang wajahmu, fisikmu, badanmu, tapi Allah pandang kolbumu. Kolbu tempat memandang Allah. Maka nggak dikuasai oleh setan. Dia cuma bisikan aja. Itu tempat waswasah. Al-qalbu mahalul akli wal ma'rifah. Kolbu itu tempatnya akal dan ma'rifah. Kalau di sini otak. Kalau akal itu dalam kolbu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, nggak digunakan untuk memahami dalam bahasa Al-Quran. Dia tempatnya akal dan ma'rifah. Maka orang kaget yang dipegang dadanya. Bukan sini, bukan sini. Kalau kaget megang kepala atau dada? Dada. Orang takut juga dada. Itu tempat. Maka ittaqullah, at-taqwa hahuna, kata Umar. Takwa itu di sini, dalam kolbu. Syaitan biasanya datang ke situ itu untuk membisikkan sesuatu. Yang membuat nikmat ibadah enggak, yaitu kolbu. Membuat tenang dalam majelis ilmu begini, baik jamaah yang hadir maupun jamaah YouTubiah. Ini udah ada channelnya nih. Atau jamaah Facebookiah. Itu yang ada, yang bikin tenang tadi itu dalam kolbu itu, tempatnya di situ itu.
al-ghumum. Kalau qalbunya baik bener, maka nikmat dia ibadah. Tapi kalau lagi gak bener, namanya qalbunya sakit, qalbun marid, ibadah gak nikmat, ngaji gak nikmat. La yajidu li ta'ah ladah wala lil Islam halawah. Kalau hatinya lagi sakit, taat itu gak nikmat, berislam itu gak lezat, sholat itu gak nikmat. Tapi kalau lagi qalbunya itu sehat, sholat nikmat, ngaji nikmat. Kalau Bapak pagi hari ini nikmat gak? Dinikmat-nikmatin, kayaknya lagi berusaha mencari kenikmatan. Jadi belum nikmat, bakal berusahalah untuk menikmatinya. Lalu mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang membuat sempit, yang membuat gundah dan lain sebagainya, itu diambil tadi sama Jibril. Lalu Allah lapangkan dada Nabi, Allah kuatkan. Untuk apa? Mengemban yang namanya nubuah. Nubuah itu nggak ringan, dia itu berat. Disakitin, didolimin, dilemparin batu, kotoran, dibilang orang gila, itu berat. Kita dibilang, mohon maaf, bodoh aja kadang-kadang sakit hati. Nabi dibilang kurang gila, tukang sihir. Nabi nggak balas tuh. Nabi itu nggak balas. Cuman turun ayat yang belain. Ketika dibilang orang gila, man bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau di atas nikmat Tuhanmu, kamu bukan termasuk orang yang gila. Wah, dia udah terputus, dia sudah nggak punya lagi keturunan yang meneruskan. Dari 7 anaknya tinggal 1, yang 6 meninggal. Wa inna laka lajran ghairu mamnun. Dan engkau benar-benar memperoleh pahala yang nggak putus-putus. Wah, dia terputus, justru yang membencinya yang terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi ayat-ayat itu menghibur Nabi. Nubuah itu berat. Nabi ngelihat Jibril pertama kali itu kaget dan gemetar itu. Melihat makhluk yang besar, kakinya di bumi, kepalanya di langit. Nabi gemetar. Pulang lari ngibrit sampai rumah, dihibur Khadijah. Duduk sebelah paha kanan masih gemetar, sebelah kiri masih gemetar. Nabi Muhammad bilang, zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Diselimuti sama Khadijah. Baru itu tenang. Nggak tahu dalam tarikh itu tuh selimutnya selimut kain atau selimut hidup. Tapi yang jelas ini kalau dipraktekin, bapak lagi gemeteran, diselimutin sama istri, langsung tenang. Oh, praktekin aja tuh, bener itu. Lari tergopoh-gopoh, selimutin istri, langsung adem tuh. Nggak percaya, praktekin aja. Lalu Rasulullah pun tidur, diselimuti Khadijah, tidur. Udah tenang. Orang kalau nggak tenang nggak bisa tidur. Nah, kalau ada yang ngaji tidur berarti dia tenang. Jangan dibangunin. Ketika itu turun ayat negur, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, bangun, fa'andir, berikan peringatan. Jadi Rasulullah itu begitu, langsung ditegur sama wahyu, nggak pantas tidur, ayo bangun, berikan peringatan. Kalau kita mah pules-pules saja, kita tinggal nerima ini, kita tinggal terima, nerusin enaknya, maka bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Caranya dengan banyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
Alam nasrah laka tanbihan, bukankah kami lapangkan dadamu sebagai tanbihan. Tanbihan itu ya sebagai perhatian, ngambil perhatian. Ala anna manafi'ar risalah, bahwa manfaat risalah ini aidah ilaihi, kembali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahu ta'ala, seakan Allah Ta'ala berfirman, innama syarahna sadraka, kami lapangkan dadamu li ajlika, untukmu, la li ajli, bukan untukku, untukmu Muhammad, bukan untukku. Laka, alam nasrah laka, untukmu sendiri. Sehingga Nabi Muhammad itu mampu menghadapi ujian-ujian yang terberat. Seluruh keburukan-keburukan umat sebelumnya itu ada di zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak tahu bagaimana membenahi Arab jahiliyah. Jahiliyah di situ bukan jahiliyah bodoh nggak berilmu, jahiliyah kekufuran. Jadi kalau disebut jahiliyah itu jahil dalam arti kufur. Karena Abu Jahal itu secara ilmu pinter, Abal Hakam, bapak yang bijaksana, tapi yang nolak Nabi Muhammad, nolak wahyu, nolak kebenaran Islam, maka dia jahil, Abu Jahal. Kemudian perzinaan di mana-mana, bagaimana membenahi ini semua? Perampokan di mana-mana, maka turun wahyu yang itu menjadi guide, pembimbing Nabi Muhammad membenahi umat dengan Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, dan ayat-ayat berikutnya itu membimbing Nabi Muhammad membenahi umat. Setelah 23 tahun di Fathu Mekah, disitulah orang-orang berduyun-duyun mengikuti baginda Nabi Muhammad. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika datang pertolongan Allah dan engkau lihat manusia berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk dalam agama Allah. Setelah 20 tahun dalam perjuangannya Fathu Mekah, di situ benarlah apa yang menjadi janji Rabbnya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, kelak Tuhanmu akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhir perjuangan itu lebih baik daripada yang pertama. Bukan hanya akhir perjuangan, hari akhir nanti Allah berikan kenikmatan sampai ridho, bukan hanya akhir perjuangan tapi juga sampai di hari kiamat nanti Allah akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Menurut tafsirnya ini adalah makom syafa'ah. Kata Nabi, idan lan ardo wa wahidun ummati finnar, kalau begitu aku nggak akan ridho kalau ada satu saja dari umatku masuk api neraka. Nabi maunya seluruh umatnya menjadi ahlul jannah. Mudah-mudahan semua ini termasuk hamba umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan saking cintanya sama umat, syafaati li ahlil kabair li ahli jahannamiyin, syafaatku juga akan berlaku bagi ahli jahannam sekalipun, orang pendosa besar sekalipun. Jadi kalau nanti ada yang sudah masuk neraka itu ada yang diangkat dengan syafaat Nabi Muhammad. Nah, kalau kita syafaat buat kita, mudah-mudahan sebagai peningkat derajat di surga. Ya Rabbal Alamin, kita mohon. Ya, kalau terpaksa seandainya kok seharusnya masuk neraka, bisa juga penyelamat yang seharusnya ke neraka nggak jadi ke neraka, langsung dimasukkan dalam surga berkah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti bayangin aja, ada Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Musa kalimullah, ada Nabi Ibrahim khalilullah, Isa ruhullah, 124.000 nabi ngantri butuh syafaat, 313 rasul ngantri, umat yang lain ngantri, dan Nabi Muhammad memegang kunci surga itu.
Enggak nyebut wahai Bapak Adam, wahai Ibrahim Khalilullah, wahai Musa Kalimullah, wahai Isa Ruhullah. Enggak. Nabi Muhammad sebut ya Rabbi salim ummati, ya Rabbi salim ummati, ya Rabbi salim ummati, selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Itu yang disebutkan dalam sebuah syair. Huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulim minal awali muqtahimi ya Rabbi bil waghfir lana. Dialah sang kekasih yang diharap syafaatnya dari segala petaka dan bencana yang menerpa ya Rabbi bil waghfir lana ma Dialah sang kekasih yang diharap syafaatnya oleh para nabi yang lain, oleh umat-umat yang lain. Allah jadikan umat ini sebagai syuhada li syairil umam. Lalu Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai saksi li syairil anbiya war rusul. Lalu Allah sendiri menjadi saksi atas kerasulan Nabi Muhammad. Muhammadur Rasulullah wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah rahmati kita semua. Sudah syuruk, kalau ada yang mau nanya sebelum saya tutup saya persilakan. Kapan Allah menyebut kita? Tatkala kita menyebut nama Allah. Dzikran katsiran, dengan zikir yang banyak, baik tasbih, tahmid, tahlilnya. Kenapa? Karena kita dengan menyebut nama Allah itu huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dia Allah dan malaikatnya bersalawat kepadamu, menurunkan rahmatnya. Kalimatnya yusalli, fi'ilnya mudhari', kontinuitas terus menerus. Nanti kalau kamu zikir terus, Allah para malaikat nyurahkan rahmatnya kepadamu. Nanti hatimu akan lapang seperti lapangnya hati Nabi. Kenapa? Dapat rahmat Allah. Fabima rahmatim minallahi linta lahum, dengan rahmat Allah kau punya belas kasihan pada mereka. Yang sama dengan Nabi enggak sih, tapi mendekatilah gitu. Berusaha mendekati supaya kolbu kita lapang. Kenapa? Nabi pun Allah yang melapangkan. Yusalli alaikum wa malaikatuhu, dan para malaikatnya juga akan berselawat kepadamu, kepada orang-orang yang berzikir tadi. Ini sebenarnya kalau dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat pada Nabi. Orang yang beriman pun juga mendapat selawat dari Allah dan malaikat kalau dia berzikir kepada Allah. Lah rahasianya memang Nabi selalu zikir, nggak pernah putus. Kalau kita sering putus. Halo? Betul tak betul? Nah, kalau pengen dapat rahmat terus tadi, lapang kalbunya, banyak zikir, jangan putus. Insya Allah itu. Yusalli alaikum, ini jawabnya dalam surah Al-Ahzab ayat 41 ini. Wa malaikatu liyukhrijakum minadh-dhulumat ilan nur. Nanti kamu akan keluar dari kegelapan, dari kesempitan, ilan nur, menuju cahaya, kelapangan. Yang tadinya sempit, tadinya gelap, jadi lapang, jadi terang. Kenapa? Zikrullah, banyak berzikir. Maka sholat juga harus dibarengin dengan zikir, sedekah dengan zikir, perang dengan zikir. Kalau enggak jadi sempit. Kan ada ikut perang tapi sempit. Dia ikut perang mati-matian. Para sahabat bilang ahlul jannah, penghuni surga, penghuni surga. Kata Nabi, ahlun nar, penghuni neraka. Kenapa?
kolbunya nggak diisi dengan zikir, dia perang tapi kolbunya itu isinya kesombongan, kemudian riaan, sehingga dia sakit parah, nggak tahan, pangkal taruh di tanah, ujung pedang ke kolbunya, dia akhirnya bunuh diri. Naudzubillahi min dzalik. Orang sholat walaupun sholat kalau hatinya nggak zikir sempit. Ada orang sholat tapi peci masih nempel, marah-marah. Halo? Ada nih baru salam nih, assalamualaikum, assalamualaikum. Weh, diam, anak iblis. Oh, dia lagi sholat itu nggak mikir ke Allah itu. Dia lagi sholat hatinya ke anak iblis tadi. Padahal itu bukan anak iblis, itu anak orang tuh yang diomongin begitu. Itu anak dari pasar diajak ke masjid, ke musola. Yang ngajak bilang sama saya, bapak ibunya itu nggak sholat, anak saya ajak sholat. Dia belum tahu adabnya, lagi sholat berisik. Sekali datang ke musola dibilang anak iblis gitu. Yang bilang Pak Haji juga. Nah, waktu sholat hatinya nggak ke Allah. Kalau hatinya ke Allah, itu mah nggak dianggap itu. Berisik-berisik itu. Kalau saya lebih terganggu dengan suara Pak Haji daripada suara anak-anak. Suara anak-anak itu nyanyian malaikat, dzikirnya malaikat. Dia memang baru belajar melihat orang sholat. Dia belum bisa sholat. Namanya juga anak-anak. Maka disitulah penuhi hati dengan zikrullah. Allah akan lapangkan kalbu kita. Ya, ibadah juga harus dibarengi dengan zikir. Maka zikir itu kalau nggak bisa duduk, boleh sambil berdiri. Nggak bisa berbaring pun nggak apa-apa. Nyaman kita. Lagi sakit, ya mulai, aduh, menggigil kemarin meriang, mau sholat pakai ambil air wudhu menggigil, tayamum bisa, aduh berdiri sempoyongan pening, duduk boleh sholat sunnah sambil duduk, apalagi lagi sakit. Lagi sehat pun sholat sunnah itu lagi malas, duduk boleh. Yang menjadi rukun berdiri itu sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh sambil duduk, cuman pahalanya separuh. Nanti tarawih yang lain pada berdiri, bapak duduk sendiri gitu. Nanti pembagian hari kiamat, pembagian pahala yang lain 100 dapat 50. Kok 50 duduk? Pahalanya separuh kalau duduk gitu. Tapi dapat, alhamdulillah. Disitulah lapangkan kolbu dengan ilmu, dengan iman, banyak zikrullah. Yusalli alaikum, itu malaikat akan berselawat. Maka perintah yang salawat tadi, di antara zikir salawat juga bagian dari zikir. Itu nggak boleh berhenti memang. Disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna, sesungguhnya Allah para malaikatnya bersalawat. Itu kan terjemah. Kalau diartikan sesuai dengan grammarnya itu yusholluna itu sekarang, nanti, dan akan datang terus menerus bersalawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, terus meneruslah kamu salawat untuk kanjeng Nabi. Sambil jalan, sambil naik motor, sampai rumah nanti ketemu istri disambut, selawat dalam kolbu kita, selawat sambil ngelus-ngelus, belai-belai istri, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Selawat banyak, ada yang selawat dari Nabi Muhammad dibuatkan Allahumma sholli ala Muhammad, ada juga yang selawat Jibril sallallahu ala Muhammad, ada selawat bikinan ulama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Banyak salawat-salawat itu yang intinya mohon rahmat, keberkahan untuk baginda Nabi. Setelah itu Allah akan curahkan rahmatnya,
para malaikat mendoakan kita, 1 selawat 10 rahmat. Semoga Allah selamatkan kita semua, Allah rahmati kita semua, Allah lapangkan kalbu kita. Itu diantaranya 3 trik sudah cukup, mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Sudah cukup? Yuk kita berdoa dan munajat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabb, karuniakan pada kami semua keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu yang saleh dan salehah. Ampuni semua dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah berbuat baik pada kami, kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.